Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Najafatian, NIM 039. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil praktikum mata kuliah administrasi jaringan komputer yang mencakup konfigurasi layanan jaringan dalam sebuah jaringan lokal, mencakup mail server, FTP, SSH, SFTP, dan NFS. Yang dimana memiliki tujuan untuk mengimplementasikan mail server, terus mengkonfigurasi FTP dan STP server, terus menggunakan SFTP untuk remote access. Nah, untuk mengimplementasikan NFS server dan melakukan pengujian layanan jaringan. Dan di sini juga memiliki studi kasus, yaitu sebuah laboratorium komputer ingin membangun jaringan internal untuk komunikasi, distribusi file, remote administrasi, dan berbagai penyimpanan antara komputer. Dan di sini itu juga ada topologi jaringan yang digunakan, terdiri dari satu server dan dua klien yang berada dalam jaringan LAN. Nah, untuk konfigurasi IP yang digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, server menggunakan IP 192.168.10.2. Dan untuk klien 1 itu 192.168.10.2. Dan untuk klien 2 itu 192.168.10.3. Dan diperhatikan untuk itu satu mail server yang dimana konfigurasi web server telah dilakukan dengan domain lab jaringan lokal. Terus layanan SMTP dan POP3 itu diaktifkan mendukung pengiriman dan penerimaan email antar pengguna. Pada tahap ujian itu ada beberapa kendala, yaitu validasi email di Cisco Packet Tracer. Hal ini merupakan keterbatasan fitur simulasi aplikasi, sehingga pengujian tidak dapat berjalan sepenuhnya sempurna. Meskipun demikian, secara konfigurasi mail server telah berhasil dilaksanakan sesuai prosedur. Tadi kan di sini di server itu kan email. Nah, untuk domain name itu ditugaskan kita itu harus menggunakan lab dengan .local. Nah, di sini kan kita harus membuat minimal 3 akun. Nah, kita itu menggunakan password 123. Terus kita coba ke view di PC. Kita akan bisa satu desktop, terus masuk ke email. Nah, di bagian ini kan awal itu ada tanda ya, seperti ini. Nah, seperti ini, user information. Nah, kita masukkan username, kita nyoba di sini, yaitu user 2, terus fill user 2, terus masukkan email yang tadi. Terus kita informasikan email support kita masukin. Nah, ini juga sama, user 2, terus passwordnya itu. Nah, ini kalau pas kita save itu terdapat error invalid email address
seperti itu terus-terusan. Nah, jadi saya menggunakan domainnya itu Gmail. Ini seperti itu ya. Nah, itu bisa dikarenakan konfigurasi email ini telah dilakukan dengan domain headering. Terdapat kendala validasi email pada perangkat tracker yang merupakan keterbatasan aplikasi di sini. Nah, jadi pengujian email server itu tidak berjalan secara normal karena terdapat bug atau keterbatasan pada perangkat tracker. Meskipun konfigurasi telah dilakukan secara prosedur, ini menggunakan email dan itu pun tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, meskipun demikian, konfigurasi email server telah berhasil diimplementasikan. Terdapat kendala pada proses validasi email di perangkat tracer. Namun, pada saat pengujian terdapat kendala pada proses validasi email di sebuah perangkat tracker. Nah, hal ini merupakan keterbatasan dari fitur simulasi aplikasi, sehingga beberapa proses pengiriman email tidak dapat berjalan secara normal. Meskipun demikian, secara konfigurasi, email server telah berhasil diimplementasikan sesuai dengan langkah-langkah yang ditentukan. Kita lanjut ke praktikum 2, yaitu FTP server, yang dimana kita itu menggunakan FSFTPD, instalasi FTP server, membuat direktori materi praktikum, dan yang ketiga membuat 2 user FTP. Nah, 3 pengujian upload dan download file. Nah, FTP di AJK ini menggunakan untuk menghitung proses file dan klien dalam server. Klien menggunakan login dan menggunakan username dan password yang telah dibuat, dan kemudian berhasil mengakses layanan TCP. Dari hasil pengujian, layanan FTP dapat berjalan dengan baik untuk transfer, upload, dan download file dalam sistemnya. Nah, terus di SSH dan SFTP pada praktikum ketiga itu dilakukan konfigurasi layanan SSH dan SFTP pada router sebagai bentuk implementasi remote access yang aman dalam jaringan. Nah, konfigurasi SSH dilakukan pada router. Ada beberapa langkah, yaitu mengatur username. Terus sebagai metode remote access yang lebih aman diberikan shell karena menggunakan peniscript dalam proses komunikasi data. Pada tahap pengujian ini telah dilakukan dari klien ke router menggunakan SSH. Pada awalnya terdapat penyesuaian konfigurasi agar layanan dapat berjalan dengan baik dengan konfigurasi lengkap. Kondisi SSH berhasil dilakukan dari user dapat login ke router dengan sempurna. Nah, selainnya pada SFTP digunakan konsep support. Nah, secure
secure file transfer yang berjalan melalui SFTP. Yang berjalan melalui SSH. SFTP memungkinkan proses transfer file yang lebih aman karena data dikirimkan dalam kondisi terenkripsi melalui koneksi SSL. Nah, sebelum demikian, file dapat dipindahkan antar klien dan server tanpa risiko penyadapan data. Dari praktikum ini dapat dianalisis bahwa SFTP dari praktikum keempat ini dapat dianalisis bahwa SFTP memiliki fitur karena secara natif, maka implementasi dapat dalam bentuk simulasi konsep file sharing dalam jaringan, sehingga dapat diakses seperti penyimpanan lokal. Namun, karena perangkat tidak mendukung fitur, maka SSH secara natif, maka implementasi dilakukan dalam bentuk simulasi konsep file sharing dalam jaringan. Dengan demikian, fungsi NFS pada klien tetap dapat dipahami meskipun dengan konfigurasi langsung. Nah, dari hasil praktikum ini dapat dianalisis beberapa hal. Yang pertama, itu ada perbedaan FTP dan SFTP, di mana FTP itu tidak memiliki enkripsi, sedangkan SFTP itu lebih aman karena berjalan melalui SSH. Nah, terus mengapa SSH lebih aman dari Telnet? SSH itu lebih aman dibandingkan Telnet karena menggunakan set enkripsi dalam proses komunikasi data. Dan yang ketiga, itu ada perbedaan FTP dan NFS terletak pada fungsinya, di mana FTP itu digunakan untuk transfer file, dan sedangkan NFS itu digunakan untuk sharing directory secara langsung. Nah, jika terjadi kendala pada SSH, biasanya disebabkan oleh belum dibuatnya SSH key atau konfigurasi domain yang belum lengkap. Sedangkan pada email SSH juga terbatasan aplikasi dan linting melalui proses validasi email pada saat pengujian. Nah, kesimpulan dari praktikum seluruh pengujian dari layanan jaringan yang dikonfigurasi dalam praktikum ini, telah berhasil diimplementasikan sesuai fungsi-fungsinya, yaitu mail server, FTP server, SSH, remote access, serta semua NFS. Dan itu di praktikum ini mereka mengimplementasikan layanan jaringan serta pentingnya aspek keamanan dan integrasi data, khususnya penggunaan SSH di Linux dan Telnet. Demikian video praktikum ini saya buat untuk memenuhi tugas hari raya dari Bapak Mulis. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.